Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, tentu kita melaksanakan wudhu setiap hari. Kewajiban sholat 5 waktu menjadikan wudhu juga wajib ketika akan melakukan sholat. Nah, berikut ini adalah 10 umum saat berwudhu, di mana mungkin di antara kita tidak menyadarinya. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak dibasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian, sesungguhnya Abul Qasim Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Ma'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Al-Atsram berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, hadis ini sandanya jayyid atau bagus? Beliau menjawab jayyid. Imam As-Syaikuni rahimahumullah berkata tentang hadis ini, hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudhu dari awal bagi orang yang meninggalkan membasuh anggota wudhunya sekalipun sekecil apa yang disebut dalam hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka salat wajib yang 5 adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali, sebagaimana yang tasbih dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan dia menambahkan lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan syaitan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh
maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang air atau kentut. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyaratkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu, dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dalam tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istishaq dan istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istihaq dalam istinsyaq adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau mensyaratih wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia masukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia bergumul, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istimah, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Yang ke-10 atau yang terakhir, doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2598 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar yang diketahui secara syar'i adalah bermasalah di awal wudu. Mengucap dua kalimat syahadat di akhir wudu ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.